Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ari Rahmat Riyadi MPD. Kelompok kami beranggotakan 3 orang diantaranya Alfari Jirafale, Audi Eremike, dan Jihan Milasari. Kami di sini akan memaparkan materi tentang teori belajar dan pendidikan. Belajar ialah proses perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi tertentu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, pemaksaan, atau kondisi sementara, seperti lelah, mabuk, perangsang, atau sebagainya. Menurut Morgan, ia menyatakan bahwa belajar adalah merupakan salah satu yang relatif tetap dari tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa belajar adalah usaha sadar yang dilakukan manusia untuk pengalaman dan latihan untuk memperoleh kemampuan baru dan merupakan perubahan tingkah laku yang relatif tetap sebagai akibat dari latihan. Menurut Hilgard, ia menyatakan belajar merupakan proses perbuatan dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan, yang keadaannya berbeda dari perbuatan yang ditimbulkan oleh lainnya. Dalam pengertian di atas, tidak berarti semua perubahan berarti belajar, tetapi dapat dimasukkan dalam pengertian belajar yaitu perubahan yang mengandung suatu usaha secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian teori belajar. Teori belajar pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana proses belajar terjadi pada seorang individu. Artinya, teori belajar akan membantu dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi pada individu sehingga dengan pemahaman tentang teori belajar tersebut akan membantu guru untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, efektif, dan efisien. Dengan kata lain, pemahaman guru dalam mengorganisasikan proses pembelajaran dengan baik sehingga siswa dapat belajar dengan lebih optimal. Dengan demikian, teori belajar dalam aplikasinya sering digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membantu siswa mencapai tujuan-tujuan pembelajarannya. Teori belajar penting diketahui oleh para pendidik dan calon pendidik. Hal ini disebabkan pemahaman guru terhadap sebuah teori belajar akan mempermudah seorang guru dalam menerapkannya dalam proses pembelajaran. Menurut Winfried F. Hill, terdapat 3 fungsi utama dari teori belajar, sebagai berikut. 1. Teori belajar berfungsi sebagai petunjuk dan sumber-sumber stimulasi bagi penelitian dan pemikiran ilmiah lebih lanjut. Yang kedua, sebagai teori belajar merupakan simplifikasi atau garis-garis besar pengetahuan mengenai hukum-hukum dan proses belajar. Dan yang ketiga, teori belajar menjelaskan secara konsep dasar apa itu belajar dan mengapa proses belajar dan pembelajaran dapat berlangsung. B. Macam-macam teori belajar. 1. Teori belajar behaviorisme. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori ini berpandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Contoh aplikasi teori behaviorisme. 1. Menentukan tujuan-tujuan instruksional. 2. Menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini termasuk mengidentifikasi entry behavior mahasiswa.
3. Menentukan materi pelajaran. 4. Memecah materi pelajaran menjadi bagian kecil-kecil. 5. Menyajikan materi pelajaran. 6. Memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, dan tugas-tugas. 7. Mengamati dan mengkaji respons yang diberikan. 8. Memberikan penguatan atau reinforcement. 9. Memberikan stimulus baru. 10. Mengamati dan mengkaji respons yang diberikan. Dan yang terakhir, ialah memberikan penguatan. 2. Teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Ausubel, Brunner, dan Geiger. Dari ketiga peneliti ini, masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. Ausubel menekankan pada aspek pengelolaan atau organizer yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar. Brunner bekerja pada pengelompokan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari lingkungan. Contoh aplikasi teori belajar kognitivisme. Menurut Piaget, yang pertama ialah menentukan tujuan instruksional, yang kedua memilih materi pelajaran, yang ketiga menentukan topik yang mungkin dipelajari secara aktif oleh mahasiswa, yang keempat menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa, yang kelima mempersiapkan pertanyaan yang dapat memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi dan atau bertanya. Dan yang terakhir ialah mengevaluasi proses dan hasil belajar. Selanjutnya, menurut Brunner, yang pertama ialah menentukan tujuan-tujuan instruksional, yang kedua memilih materi pelajaran, yang ketiga menentukan topik yang mungkin dipelajari secara aktif oleh mahasiswa, yang keempat mencari contoh-contoh tugas, ilustrasi yang dapat digunakan mahasiswa untuk belajar. Yang kelima, mengatur topik-topik pelajaran. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Selanjutnya, menurut Ausubel, ialah yang pertama, menentukan tujuan-tujuan instruksional, yang kedua, mengukur kesiapan mahasiswa, yang ketiga, memilih materi pelajaran dan mengaturnya dalam bentuk penyajian konsep-konsep kunci. Yang keempat, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai mahasiswa dari materi tersebut. Yang kelima, menyajikan suatu pandangan secara menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari. Yang keenam, membuat dan menggunakan advanced organizer. 3. Teori belajar humanistik. Dalam teori humanisme, lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan yang positif. Kemampuan positif tersebut erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain afektif. Emosi merupakan karakteristik yang sangat kuat yang nampak dari para pendidik yang beraliran humanisme. Dalam teori pembelajaran humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia, di mana memanusiakan manusia di sini berarti mempunyai tujuan untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Adapun contoh dari aplikasi teori humanistik. Yang pertama, menentukan tujuan instruksional. Yang kedua, memilih materi pelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi atau entry behavior. Yang keempat, mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajarinya secara aktif. Yang kelima, mendesain wahana seperti lingkungan, media,
fasilitas, dan sebagainya yang akan digunakan mahasiswa untuk belajar. Yang keenam, membimbing mahasiswa belajar secara aktif. Yang ketujuh, membimbing mahasiswa memahami hakikat makna dari pengalaman belajar mereka. Yang kedelapan, membimbing mahasiswa membuat konseptualisasi pengalaman tersebut. Yang kesembilan, membimbing mahasiswa sampai mereka mampu mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi yang baru. Yang kesepuluh, mengevaluasi proses dari hasil belajar mereka. 4. Teori belajar konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang terpenting dalam teori konstruktivistik adalah bahwa dalam proses pembelajaran, siswalah yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukannya guru atau orang lain. Peserta didik perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide. Penekanan belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan karena kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. Adapun strategi pembelajaran konstruktivisme terdiri dari 6 bagian. Pertama, belajar aktif. 2. Belajar mandiri. 3. Belajar kooperatif dan kolaboratif. 4. Self-regulated learning. 5. Generative learning. Dan 6. Model pembelajaran kognitif yang terdiri dari problem-based learning, discovery learning, cognitive learning, dan project-based learning. Dari pematerian di atas dapat disimpulkan, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, rancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Namun, teori belajar ini tidaklah semudah yang dikira. Dalam prosesnya, teori belajar ini membutuhkan berbagai sumber sarana yang dapat menunjang, seperti lingkungan siswa, kondisi psikologi siswa, dan perbedaan tingkat kecerdasan siswa. Semua unsur ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menciptakan suatu model teori belajar yang dianggap cocok, tidak terlalu terpaku dengan kurikulum yang ada, asalkan tujuan dari teori belajar ini sama dengan tujuan pendidik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dengan tema teori belajar dan pendidikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya.